Halo, perkenalkan nama saya Yosefa Yeti dengan NIM 201104171. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya ringkas, yaitu materi manajemen pemasaran bab 2 dengan judul penerapan konsep pemasaran melalui rencana strategis. Rencana strategis yang berorientasi pasar yaitu manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan keahlian dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang besar yang terus berubah. Tujuannya untuk membentuk dan menyempurnakan usaha serta produk perusahaan sehingga memenuhi target laba dan pertumbuhan serta proses perencanaan strategis yaitu analisa lingkungan eksternal dan internal. Kita dapat menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah satu pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan itu alternatif strategis dapat disusun. Kegagalan menganalisa berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor strategis dalam lingkungan internalnya dan terdapat dalam lingkungan eksternal, sambil mencari hubungannya dengan misi tujuan dan sasaran. Juga merupakan kegagalan dalam mempersiapkan suatu keputusan strategi yang baik. Analisis SWOT terbagi menjadi 4, yaitu 1. Strategi SO dipakai untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal. Para manajer tidak akan meninggalkan kesempatan untuk memanfaatkan kekuatannya manajer peluang yang dimaksud. Analisis yang kedua, strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan. Analisis yang ketiga, strategi ST akan digunakan organisasi untuk menghindari paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar. Analisis yang keempat yaitu strategi WT adalah taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Faktor-faktor strategi eksternal peluang: 1. Perubahan struktur demografi. 2. Pembangunan ekonomi di Asia diancam. 3. Meningkatkan peraturan pemerintah. 4. Meningkatnya persaingan. 5. Munculnya teknologi baru. 6. Saingan di perusahaan Asia. Sedangkan faktor-faktor strategi internal kekuatan: 1. Budaya perusahaan yang mempunyai nilai harapan serta kebiasaan masing-masing orang yang ada di perusahaan tersebut pada umumnya tetap dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Pengalaman TOP manajemen. 3. Integrasi vertikal yaitu kerjasama yang baik antara top manajemen dengan bawahan. 4. Hubungan yang baik dengan orang lain. 5. Memiliki orientasi internasional. Kelemahan: 1. Research and development yang kurang mendukung. 2. Saluran yang kurang efektif bekerja. 3. Kondisi keuangan yang kurang baik. 4. Posisi global yang kurang mendukung. Materi yang kedua, memenangkan pasar melalui perencanaan taktis. Salah satu perencanaan taktis menggunakan konsep marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix adalah semua faktor yang dapat dikuasai oleh seorang manajer pemasaran dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi yaitu produk, place, price, and promotion atau 4P. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran, hingga harga adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk tersebut. Tempat termasuk aktivitas yang mengkonsumsi keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Sedangkan materi yang ketiga, menerapkan konsep pemasaran dengan membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas, pelayanan, dan nilai.
Pelanggan adalah pihak yang memaksimumkan nilai. Para pemasar harus menentukan jumlah nilai bagi pelanggan dan jumlah biaya yang harus ditawarkan setiap pesaing untuk mengetahui bagaimana posisi penawaran mereka sendiri. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari pandangan terhadap kinerja produk dan harapan pembeli. Mengapa mementingkan pelanggan? 1. Pelanggan adalah orang yang penting dari segala urusan bisnis. 2. Pelanggan tidak tergantung kepada perusahaan, tetapi perusahaanlah tergantung kepada pelanggan. 3. Pelanggan membentuk perusahaan dan pantaslah mendapat pelayanan dengan baik dari perusahaan. 4. Pelanggan bukanlah benda yang dapat dihitung dengan statistik, dan pelanggan adalah manusia yang hidup dan memiliki perasaan dan emosi. 5. Pelanggan bukanlah seorang yang dapat didebat dan dipermainkan selera. 6. Pelanggan adalah mereka yang datang dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan. Dengan demikian, tugas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Bagaimana mengetahui, mengukur, atau memantau kepuasan pelanggan? Ada beberapa contoh metode yang dapat digunakan. 1. Sistem keluhan dan saran. Contohnya menyediakan kotak saran dan keluhan, kartu komentar, kartu customer note hotlines. 2. Survei kepuasan pelanggan, contohnya dengan kuesioner baik, dikirim lewat pos ataupun diberikan pada saat pelanggan berbelanja, pembicaraan secara pribadi lewat telepon ataupun wawancara langsung. 3. Lost customer analysis. Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli dari perusahaan atau mereka yang telah beralih ke pesaing lain. 4. Ghost shopping, atau perusahaan menggunakan ghost shopping untuk mematikan ghost shopping. Perusahaan menggunakan ghost shopper untuk mengamati kekuatan dan kelemahan produk serta pelayanan perusahaan dan pesaing. Sales relate metode. Kepuasan pelanggan diukur dengan kriteria pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, dan rasio pembelian ulang. Customer panels. Perusahaan membentuk panel pelanggan dijadikan sampel secara berkala untuk mengetahui apa yang mereka rasakan dari perusahaan dan semua pelayan perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan kepuasan pelanggan karena banyak manfaat yang dapat diambil perusahaan, antara lain: 1. Reputasi perusahaan semakin positif di mata masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya. 2. Dapat mendorong terciptanya loyalitas dengan pelanggan. 3. Membuktikan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga semakin banyak orang yang membeli dan menggunakan produk tersebut. 4. Meningkatkan keuntungan. 5. Mendorong setiap anggota organisasi untuk bekerja dengan tujuan serta kebanggaan yang lebih baik. Ada 4 aspek yang penting harus selalu diperhatikan dalam menjalankan kiat menangani keluhan pelanggan, yaitu: 1. Empati terhadap pelanggan yang marah. 2. Kecepatan dalam menangani keluhan. 3. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan keluhan. 4. Kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. Materi yang keempat, penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah sebagai aktor dan kekuatan dari luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Mengapa lingkungan pemasaran harus terus dipantau? Karena banyak perubahan-perubahan global yang cepat diantisipasi oleh firma, antara lain percepatan yang besar dalam transportasi, komunikasi, dan transaksi, keuangan internasional yang mengarah pada pertumbuhan perdagangan, dan investasi dunia yang pesat, terutama pandangan trisumbu atau Amerika Utara, Eropa Barat, dan Timur Jauh. Pengikisan dominasi AS dan kebangkitan ekonomi Jepang dan Timur Jauh.
penyebaran gaya hidup global. Keberhasilan manajer pemasaran adalah dapat menganalisa dan pengaruh faktor dan kekuatan tersebut dapat dijabarkan. Lingkungan pemasaran tersebut adalah lingkungan mikro, berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan. 2. Perusahaan dalam lingkup internal perusahaan terdapat manajemen puncak, keuangan, lead bank, pemilihan, manufaktur, dan cutting. 3. Pelanggan. Beberapa tipe pelanggan: pasar konsumen, pasar bisnis, pasar pedagang besar, pasar pemerintah, pasar internasional. 4. Masyarakat, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan potensial atau yang sudah terwujud pada kelompok atau berdampak pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai sasarannya. Sebagai contoh, masyarakat keuangan, bank, investor, pemegang saham, masyarakat atau warga yang bertindak, kelompok lingkungan atau organisasi, konsumen, kelompok minoritas, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan makro, yaitu berbagai kekuatan masyarakat lebih luas yang dapat mempengaruhi seluruh lingkungan mikro, antara lain demografi, ekonomi alam, dan teknologi, politik, dan budaya. Lingkungan demografi, ledakan pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya dan populasi. Ada pemasar yang mengidentifikasikan lingkungan demografi berdasarkan pertumbuhan, polusi, dan bauran usia populasi, pasar etnis, kelompok pendidikan, dan pola rumah tangga, seperti contoh di buku Kotler. 3. Lingkungan ekonomi pasar membutuhkan daya beli dan beli tergantung pada pendapatan, harga, tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit saat ini. Lingkungan alam yang harus dicermati: kekurangan bahan baku, biaya energi yang meningkat, tingkat polusi yang meningkat, dan peran yang berubah. Yang keempat, lingkungan teknologi yang perlu diamati adalah perubahan teknologi yang semakin cepat, peluang inovasi yang terbatas, anggaran, lead bank, dan yang beragam, dan peraturan yang meningkat atas pertumbuhan teknologi. 5. Lingkungan politik atau hukum. Keputusan pemasaran dipengaruhi kuat oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum, badan pemerintah, dan kelompok independen yang mempengaruhi dan membatasi ruang gerak firm. Kadang-kadang hukum daur ulang bagi setiap firm, malah ada industri daur ulang. 6. Lingkungan sosial budaya bisa dikelompokkan dua pandangan. Pandangan orang terhadap dirinya. Banyak orang yang mencari kesenangan untuk merealisasikan diri dan ekspresi diri. Contohnya, membeli mobil mewah, liburan impian, salon kesehatan. Pandangan orang terhadap sesamanya. Mulai ada beberapa orang yang lebih baik berkelompok daripada sendiri, seperti